bukunya ini cukup tebal dan penantang ya untuk diikutin. Bukannya lo yang komentar, Fer? Setelah selesai ternyata nggak ada apa-apanya nih buku itu, bukan lo? Nggak ada apa-apanya itu ada dua kemungkinan. Satu, memang nggak ada apa-apanya. Dua kagak ngerti. Belajar dari sejarah akan membuat kita bisa belajar mengantisipasi efek negatifnya sebelum terlambat. Karena artificial intelligence beda gitu. Karena AI punya kemampuan mengambil keputusan sendiri. Tes. Oke. Halo, selamat datang di podcast Kepo Buku. Bersama Om Rane, Toto, dan Steven, kita akan membahas berbagai topik menarik seputar buku dan dunia literasi. Mari kita mulai. Hari ini kita akan baca bareng Nexus-nya Yuval Noah Harari. Tapi orang selalu nyebutnya Nexus, padahal judul lengkapnya itu Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI. Wih, itu bagian dari judul ya sebenarnya ya? Bagian dari judul. Ngomong-ngomong, lo tahu gak sih arti Nexus? Apa tuh Nexus? Apa ya? Jaringan. Iya benar. Jaringan, network gitu loh. Steven, lu udah baca lengkap dong, Van? Iya, udah baca lengkap dan agak kira-kira kapan selesai ya, biar bisa rekaman gitu ya. Agak pressure juga sih. Kok pressure sih? Ini dari bukunya ini cukup tebal dan penantang ya untuk diikutin gitu. Tapi ketika dibaca pelan-pelan tuh satu hari satu bab tuh ya Bisa ya? cukup mungkin. Bukannya lo yang komentar, Fer? Setelah selesai ternyata nggak ada apa-apanya nih buku itu, bukan lo? Nggak ada apa-apanya itu ada dua kemungkinan. Satu, memang nggak ada apa-apanya. Dua kagak ngerti. Tapi oke, gue jujur, gue tuh baru menyadari waktu gue nonton video pendek di YouTube Yuval Noah Harari memperkenalkan diri. Dia bilang dia seorang sejarawan. Tapi ada satu poin yang membuat gue, oh ini maksudnya nih. Jadi kayak dia bilang, dan tugas sejarawan itu bukan melihat ke belakang, tapi it's all about perubahan atau tentang change. Oke. Baru gue nangkap gaya tulis dia, buku-buku dia tuh polanya seperti itu, bahwa dia melihat sejarah untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia. Sesimpel itu sih kalau menurut gue. Tapi oke lah, sebelum kita mulai kita kasih ini dulu deh ya. Lagu-lagu. Oke, lagu. Tapi kita kasih intip daftar isinya dulu ya. Setelah lagu-lagu berikut ini. Udah kayak radio ini. Ngomong-ngomong AI, gue lagi punya hobi baru. Apa tuh bikin radio? Bikin lagu pakai Suno.ai. Oh iya itu sampai itu kan Suno.ai itu sampai dibahas sama Agus Hardiman juga ya. Ya sampai dia bilang gimana dia sampai bikin loh kayak gitu, gue salut juga tuh. Sampai bikin tutorial ya. Tutorial tentang gimana sih cara bikinnya segala macam, tapi tetap dia bilang bahwa itu akan beda. Kayak misalnya dia masukin lagu Balonku ada 5 tapi dengan macam-macam musik, itu keren banget tuh Mas Agus. Itu keren ya, contohnya dia tuh keren banget tuh. Anjir dia orang nih. Bahkan kemudian kan di Suno tuh ada kayak library-nya ya. Lagu-lagu yang dibuat orang. Enggak ada orang yang bikin tugas. Kalau nggak salah tuh tugas bikin paper tentang finance atau apa, dia copy paste ke Suno. Terus jadi lirik lagu gitu maksud lo? Lirik lagu. Goblok. Tapi oke. Balik ke Yuval, kita kasih daftar isinya dulu deh. Jadi intinya sebenarnya Yuval Noah Harari itu ngelihat dari 3 bab besar. Karena nanti ada subbab-subbabnya kan. Tapi ada 3 bab besar. Yang pertama itu dia bicara soal human network, jejaring antar manusia. Jadi di situ dibahas tentang informasi itu apa, terus tentang unlimited connection stories, kemudian dokumen the bites of the paper tiger. Jadi dia ngelihat bagaimana fondasi negara besar itu melakukan pencatatan informasi, terus kemudian errors and the fantasy of infallibility. Jadi jaringan informasi itu rentan terhadap kesalahan dan manipulasi. Terus di bab 5-nya, subbab 5-nya dia bahas tentang demokrasi dan totalitarianisme, itu untuk bagian yang besar ya tentang human network. Terus bab besar yang kedua itu udah masuk teknologi informasi. Makanya dia kasih judul bab besar bab 2 itu The Inorganic Network. Di situ ada bagian tentang bagaimana komputer itu beda dengan pencetakan atau printing presses. Di sini juga dia udah ngomongin soal AI, bagaimana AI mengubah pola informasi,
Terus kemudian relentless, the network is always on. Jadi informasi yang menurut dia selalu on, selalu ada 24/7, 24 jam. Sehingga pertanyaannya adalah emang kita bisa nguber kecepatan itu gitu. Terus kemudian ada bagaimana dia mengungkap di chapter 8 tuh fallible, the network is often wrong. Bagaimana AI dan teknologi informasi rentan terhadap kesalahan. Baru yang ketiga dia masuk tentang computer politics. Dia mengeksplorasi dampak AI terhadap sistem politik dan struktur kekuasaan bahkan sampai masalah global gitu. Jadi itu cara memahami kalau dari strukturnya, tapi kemudian dari segi kontennya, nah ini yang kita mau baca bareng, kita mau bedah bareng. Bedah. Jadi itu kurang lebih. Siapa yang mau duluan? Coba aku nih Mas Toto. Lu kan udah baca duluan sampai ulang 3 kali kan, Van? Dia sampai ini loh, sampai notes-nya diklik satu-satu loh dibaca sama dia. Wah, kayaknya Mas Toto tuh. Notes-nya aja 25% dari tebel buku Ya. jadi buset nih orang. Iya, menurut aku ya, ini buku Nexus nih ingin kita pembaca awam lah ya. Kita semua nih tahu dan nyadarin kalau penggunaan dan pengembangan AI, artificial intelligence nih demi world domination. Kan kayak nature untuk hegemoni, untuk menguasai itu sepanjang sejarah tuh terjadi ya. Kalau misalnya kita baca di pendedahannya Yuval nih. Jadi penulis nih dengan keren cerita kalau ya AI itu semata-mata tuh aku lihat untuk menguasai siapa yang akhirnya bisa menguasai satu sama lain gitu ya. Gitu. Oke. Kita buka aja dulu dengan ini ya. Kenapa lu bisa sampai pada kesimpulan itu? Karena sistem informasi itu yang kayak mengatur interaksi negara sama masyarakatnya, bagaimana sistem demokrasi sama sistem totalitarian tuh sama-sama menggunakan sirkuit informasi untuk mengatur kehidupan bernegara, masyarakat. Nah, dari dulu tuh kayaknya raja-raja tuh pada demen biar hanya demi kepentingannya dia gitu ya, demi keteraturan dan Oh, jadi dia ngelihat lu ngelihat dari sejarah awal juga polanya udah seperti itu gitu ya. Bahwa kekuasaan tuh memanfaatkan informasi gitu ya. Iya, Pak Toto. Jadi kalau buku ini kan kita waktu itu bilang bahas Nexus yuk gitu kan, nggak tahu yang ngasih ide siapa, biasanya yang pengen yang lagi tergila-gila sama AI itu. Gue. Jadi sebenarnya kalau ngomong buku AI ini sebenarnya Rane tadi udah nyinggung gitu, bagus banget tuh gimana Yuval Noah Harari ini yang seorang sejarawan kok tiba-tiba ngomongin AI. Nah pendekatan itu beda. Sebenarnya kalau kita mau bilang si Harari ini, si Yuval gini, Mas Yuval ini, AI itu ada dampaknya loh, baik dari sistem yang udah demokrasi maupun totalitarianisme gitu ya. Dua-duanya kena dampak sebenarnya gitu. Dampaknya ternyata nanti mungkin kita bahas ya, menarik menurut gue gitu. Dan tapi dia karena pendekatannya sejarah, dia cuma bilang gini loh, kalau yang gue tangkap setelah baca buku ini ya, di bab pertama atau di part pertama, beberapa bab pertama itu dia mengemukakan yang namanya behavior manusia, terlepas dari teknologi AI dulu gitu kan ya, bahwa manusia itu bisa berkembang salah satunya dibanding mamal yang lain atau dibanding binatang yang lain. Kalau kita melihat manusia sebagai binatang gitu ya, perbedaannya adalah manusia itu bisa tumbuh berkembang karena ada informasi, karena kita saling tukar menukar informasi. Makanya information is a power gitu ya, kita itu bisa bertumbuh, peradaban tumbuh itu karena punya informasi. Dan nanti dia bahas yang namanya intersubjektif itu apa gitu kan, reality itu apa gitu. Nah tapi intinya bahwa kita tuh bisa bertumbuh berkembang adanya informasi. Kemudian bagaimana informasi disebarkan, bagaimana informasi dikontrol. Tadi Stephen bilang udah bagus banget tuh yang sistem totalitarianisme, sistem demokrasi. Apapun sistemnya, apapun misalnya kalau kita bandingkan tentang demokrasi, kapitalistik atau bahkan Marx sekalipun gitu, Marxisme sekalipun, itu mengandalkan informasi. Itu bab pertama gitu kan. Nah bab kedua part kedua dia mencoba melihat bahwa AI ini membuat kita berbeda loh dari tingkah laku manusia yang sebelumnya informasi itu diproduce sama ditransmit oleh manusia sendiri. Kita sebagai agent yang aktif mentransmit segala macam informasi, tiba-tiba ada komputer nih di depan kita gitu. Lama-lama dia itu bisa seakan-akan mengambil alih kita gitu. Nah itu di part kedua tuh.
Nah part kedua ini sebenarnya bukan hal yang baru buat teman-teman terutama semua gitu ya, udah baca AI, ya bagaimana dampak AI, terutama buat teman-teman yang bisa mendalami data science gitu, atau machine learning kayak gitu, itu pasti udah tahu apa yang namanya disebut bias dalam, AI kayak gitu-gitu pasti udah tahu. Nah itu dibahas lebih kedua, cuman bagusnya dia itu mengambil banyak contoh yang menurut gue unik gitu. Nanti kita bahas kalau kita sempat ya. Nah di bab ketiga dia link balik lagi beberapa misalnya kayak sistem demokrasi, sistem totalitarianisme. Informasi ini apapun sistemnya itu juga punya dampak ke AI gitu. Contoh misalnya di bab part ketiga ini ya, demokrasi itu kan bilang bahwa informasi itu disebarkan sedemikian luas gitu kan. Misalnya contohnya gitu kan supaya orang tuh punya well informed kayak gitu-gitu. Tapi juga punya dampak kalau komputer ada di situ gitu kan. Jadi dia bisa dikontrol segala macam. Nah mungkin kita berpikir sebaliknya, kalau totalitarianisme gimana? Kan dia mengontrol informasi. Kalau ada AI enak dong, gue bisa kontrol itu kan sebagai gue pengusaha yang absolut gitu kan. Ternyata nggak juga, karena dengan adanya komputer dia bilang lu seakan-akan justru dikendalikan sama komputer, jadi malah ambigu gitu. Iya. Kalau dulunya iya kan jadi kayak gitu. Jadi AI itu sendiri adalah penguasa lu sebenarnya. Jadi ambiguitas. Jadi apapun sistemnya kalau lu nggak kontrol, apapun ininya lu akan terkena dampak. Intinya dia bilang gitu sebenarnya. Itu yang gue lihat gitu. Ada pertanyaan menarik nih, gue lupa di salah satu talk show gitu ya. Apakah AI itu nanti bisa punya kemampuan berpikir sendiri, sehingga nanti dia akan memberontak dan dia melawan manusia gitu, karena manusia jadi terlalu malas, bahkan jadi dan Yuval bilang itu akan tergantung manusianya, karena apa? Ada regulasi-regulasi tertentu dan itu udah kelihatan deh. Jadi sebenarnya kita bisa meregulasi gitu loh. Nah masalahnya ada kemauan apa enggak, apalagi kemudian kayak Steven bilang tadi, pada akhirnya nanti dia bisa dipakai untuk mendominasi sebagai alatnya kekuasaan gitu nggak sih, Pan? Maksudnya tadi? Iya, dari nature-nya si penguasa, entah dia berideologi A atau berideologi B yang seperti dikemukakan. Oke. Memang menarik. Bahkan banyak yang kemudian menganggap si Yuval ini pakarnya AI, padahal dia kan sejarawan. Dia sejarawan. Gue jadi teringat pada satu peristiwa ketika dia nulis tentang witch hunt. Jadi di abad ke-16 gitu. Ini kita harus shout out dulu ke Book Olate, Instagramnya Book Olate yang juga nulis soal ini, soal Yuval Noah Harari. Ntar kita cuplikin beberapa ya pendapatnya dia. Tapi dia menyinggung soal witch hunt misalnya. Jadi di abad ke-16 ada 2 buku yang sangat terkenal yang diciptakan. Yaitu yang pertama itu ditulis oleh Copernicus, seorang ilmuwan terkenal segala macam. Yang kedua, buku tentang perburuan para penyihir. Tapi karena kemampuan menulisnya itu bagus banget, dan dia bisa, mungkin kalau sekarang tuh kayak mengemas ceritanya itu bagus, justru yang buku yang laku itu adalah buku tentang perburuan penyihir, ketimbang buku yang isinya ilmu, tapi tidak ditulis dengan menarik gitu, storytellingnya nggak menarik, sehingga justru buku yang laris itu adalah buku tentang witch hunt gitu. Itu kan menarik, itu dari zaman dulu gitu. Nah gue kemudian teringat, zaman gua kecil, kayaknya gue pernah pakai contoh ini di beberapa kelas gitu ya. Dulu itu ada ustadz-ustadz di pengajian di kampung-kampung gitu. Salah satu materinya di situ dia menjelaskan bagaimana Neil Armstrong waktu mendarat di bulan itu mendengar suara azan, dan itu kemudian jadi lagu dangdut kan, lagu kasidah kan. Ingat gak sih toh? Lu tinggal dicondet pasti inget lah kasidah itulah. Gua nggak tahu kasidahnya, tapi cerita bahwa dia dengar azan di bulan itu dulu banyak banget tuh cerita kayak begitu tuh. Iya kan, semua orang percaya kan gitu loh. Jadi kalau gua tarik ke ceritanya Harari, sebenarnya kemampuan manusia mengolah informasi itu juga tergantung kepada bagaimana cara dia menyampaikannya. Padahal kemudian itu baru terbukti di tahun 2001 ketika ada satu media Malaysia yang memang nembak langsung ke Neil Armstrong. Bener nggak lu dengar suara azan di bulan? Dan jawabannya Neil Armstrong cuma simpel aja, I am a devout Christian. Jadi itu untuk nunjukin gitu bahwa informasi itu sebenarnya tidak senaif yang kita pikirin. Bahkan ada bilang ada istilah information is power gitu loh. Bahayanya sekarang adalah kalau zaman dulu kan kita nyebarin informasi, lagi-lagi ada agent manusia di situ. Ingat bahwa buku ini memberikan konsep bahwa manusia itu bertumbuh gara-gara information network. Right? Kalau information network itu kan berarti jaringan. Jaringan itu ada yang menyampaikan. Zaman dulu yang menyampaikan itu ya tetap manusia. Terlepas dari apakah dia hoax, apa terlepas dari informasi benar, masih ada peran manusia di sana. Dan sekarang gara-gara teknologi digital udah maju, ada internet,
ada agent lagi yang namanya komputer, dan itu nggak dikontrol sama manusia. In a way tidak dikontrol sama manusia. Manusia memang memberikan yang namanya goals gitu. Nah, contoh di buku ini tuh keren banget ketika awal-awal Facebook dulu yang menyebabkan adanya di Myanmar ya, kasus Myanmar gitu. Teman-teman baca deh kasus sendiri. Tapi intinya gini, karena goalsnya algoritma Facebook saat itu adalah sisi berita bakal ditampilkan kalau punya engagement yang terbanyak gitu. Dia nggak peduli apakah berita itu bagus, apakah berita itu jelek, gitu kan. Di Facebook sendiri ada kurasinya, tapi pada saat itu ternyata dikurasi cuma sama satu orang aja gitu ternyata gitu kan. Di buku ini dijelaskan ternyata kurang. Nah, dia karena algoritmanya dikasih lu tampilin informasi yang engagementnya paling banyak, ya otomatis kita dibombardir sama informasi terlepas itu salah atau benar yang engagementnya paling tinggi gitu. Dan Facebook sendiri sebenarnya udah merupakan salah satu agent. Kalau dulu kan gua ngomong sama Rani, ya Rani jadi agent gua sebagai informasi. Gua baca koran itu agent yang menentukan siapa, editorial, orang lagi gitu kan. Nah sekarang ketika Facebook dia jadi agent atau AI jadi agent atau ChatGPT jadi agent, siapa yang mengkontrol itu? Kan akhirnya dia salah satu agent sendiri gitu, agent menyebarkan informasi gitu. Ya, nah bahayanya adalah ketika dia agent itu dia punya satu goals, komputer tuh nggak ngerti, dia melupakan yang namanya sisi etik. Kalau lu dikasih goals cuman untuk engagement tertinggi gitu kan, dia tuh nggak peduli hal-hal lain gitu, dia nggak peduli hak etik gitu kan. Contoh aja paling gampang mungkin ya, yang satu yang ini, gue bayangin kalau kita pakai GPS. GPS itu kan salah satu quote unquote artificial intelligence gitu kan. Dia cuma dikasih goals mungkin kasih waktu yang paling pendek, atau kasih jalan terpendek, atau kasih jalan yang paling murah. Artinya lu exclude tol segala macam gitu kan di GPS gitu. Tapi apakah dia ngasih etik? Misalnya contoh di satu jalan ternyata kita di situ nggak macet, tapi di situ lagi ada kedukaan misalnya, gitu kan? Jadi orang banyak lewat situ gitu. Iya. Dia nggak peduli itu karena goals buat dia adalah satu. Goals dia lu ngasih goals gua untuk menentukan mana jalan yang paling cepat kan, dia lewat situ gitu. Betul. Kalau buat teman-teman yang belajar data science, belajar machine learning gitu, namanya mesin pembelajar gitu ya, itu kan sebenarnya dia menentukan algoritma itu berdasarkan apa sih? Berdasarkan data. Makanya kita kalau belajar data science, kita pasti pertama kali dikasih etik. Kalau belajar yang benar ya dikasih etik, namanya data bias. Oh gitu? Iya, data bias tuh penting banget. Contoh misalnya, untuk menentukan credit score gitu ya. Ini bukan credit social system yang di Yuval ya, gue ngomong credit score. Gimana sih menentukan tingkat probabilitas orang-orang yang bakal kreditnya macet? Oke. Sistem bisa mengkalkulasi dengan matematiknya sendiri, tapi bisa bias nggak? Bisa. Contoh misalnya, gue ngasih data misalnya termasuk suku gitu. Suku Jawa, suku Sunda, suku Sumatera. Kebetulan datanya tidak mewakili, suku Jawanya banyak yang kreditnya macet. Sementara suku Sundanya enggak. Kalau lu nggak menghilangkan data itu dari bias, lu akan bilang, oh ini orang Jawa. Tolak, karena setiap orang Jawa kreditnya macet. Oke. Tapi menarik banget nih. Karena Toto yang orang teknologi gitu ya, mungkin akan berbeda dengan cara Steven melihat. Tadi Steven langsung bilang bahwa ini tentang masalah bagaimana manusia memanfaatkan informasi untuk kekuasaannya gitu ya. Sementara kalau gue lebih tertarik pada gimana sih informasi dari sejarah ke sejarah manusia itu ternyata kurang lebih ada benang merahnya gitu, bahwa itu manusia itu bisa menciptakan sebuah jaringan informasi tapi kemudian nyangkut di AI ketika ada alat atau teknologi yang bisa membuat AI itu membuat kesimpulan sendiri, nyambung dengan kata-kata Toto tadi, nggak bisa diatur gitu loh. Ya, membaca buku ini tuh seakan lagi ngobrol ya sama penulis, sama Yuval Harari-nya. Karena storytellingnya tuh jago. Jadi aku baca dari awal sampai akhir tuh kayak ngebet untuk ngabisin bab demi babnya gitu loh. Dan memang buku dengan pendekatan naratif non-fiction yang keren, yang bagus gitu. Lalu sampulnya juga kita harus acungi jempol ya. Ini lucu banget ya, Merpati Pos. Itu sampai ada yang nanya kenapa gambar merpati gitu. Ada ceritanya. Itu juga seru. Terus. Ya seperti kata Yuval tuh dari serangkaian pemaparannya, pendedahannya tuh kayak salah satu kalimat Yuval yang paling nonjok di gue tuh kayak gitu, yang dia bilang ini tuh untuk world domination. Jadi ya mungkin
salah satu benang merahnya dari buku ini ya dominasi dunia gitu. Bagaimana para raksasa-raksasa ini untuk mengambil dominasi gitu. Siapa yang akan berada di atas, siapa yang akan berada di bawahnya gitu. Nah, ketika Mas Toto bilang kalau bukunya tuh kurang dalam, Siapa bilang gue bilang gitu ya? oh, ya mungkin kalau Mas Toto sebagai data officer gitu ya, scientist banget, ya mungkin aku bisa agree gitu ya. Namun menurut gue tuh penulisnya tuh berhasil untuk membagikan perkembangan jaringan informasi dari sisi sejarahnya, ada sisi filosofisnya juga, dan aku menyukai gimana kalau persuasi Yuval nih cukup meyakinkan gitu ya, argumentasinya gitu. Meskipun ada yang bilang juga ini kok Yuval nih kayak seakan-akan dogmatis gitu ya. Ya memang suka-sukanya Yuval ya. Iya Dia bener lah. Dia yang ngarang ya, kalau kamu ngarang buain diri gitu. iya. Ya overall nih ya bukunya berisi tapi enak diikutin. Iya, betul. Buku ilmiah populer yang penting lah untuk orang-orang zaman sekarang gitu. Nah, Yuval sendiri bilang, ya elah teknologi AI yang sekarang tuh belum ada apa-apanya. Kita baru ada di awal-awal. Kalau sekarang aja lu udah terkagum-kagum melihat bagaimana ChatGPT bisa kayak seolah-olah kenal sama lo gitu loh. Sekarang kan lagi tren tuh teman-teman gue coba nge-search apa yang lu tahu tentang Rane gitu. Itu kalau gitu aja udah membuat lu tercengang, bayangkan beberapa tahun ke depan gitu ya. Mungkin lebih mengerikan lagi. Gue ngetik Rane Hafid gitu, nggak keluar. Ya berarti gue gak ngetop. Bukan, belum gue pencet enternya. Anjir, gitu. Kalau kata Yuval dia bilang gini nih, kita nih sekarang ada di tengah apa yang mungkin akan menjadi revolusi industri yang baru dengan kemunculan AI. Kita aja sekarang udah terbengung-bengung kan ngelihat anjir bisa bikin lagu, bisa disuruh nulis paper gitu loh. Ya kecanggihan AI itu memang tidak terbantahkan ya, akan menjadi realita sehari-hari kita gitu. Tapi aku akan mempoin di bukunya Yuval ini, Yuval ini kayak seakan play down kerugian-kerugian yang umat manusia alamin karena AI gitu ya. Play down maksudnya gimana play downnya? Dia nggak banyak membahas kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh big tech seperti Facebook gitu-gitu kan. Ya dia bilang kalau massacre di Myanmar tuh salahnya Facebook, tapi seperti yang aku baca di bukunya Maria Ressa, ketika penggunaan Facebook, akun-akun yang bisa digunakan untuk menggalang sebuah disinformasi yang raksasa gitu, yang dipakai untuk menyerang kaum oposisi itu mengerikan buat aku. Dan Yuval tuh kurang menyentuh, kurang memblow up aja gitu masalah itu di bukunya Nexus ini. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari semua bab yang gue suka itu justru bab 8 loh. Kan judulnya fallible ya, the network is often wrong. Seringkali salah gitu. Nah, kalau kita mau bedah gitu ya, kalau gue mau ngasih spoiler, gue mungkin ngasih spoiler yang bab ini aja gitu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu tadi bagaimana Rani bilang dari segi sejarah, terus gue bilang dari behavior manusia, part pertama dari part kedua dan part ketiga itu nyambung, lu harus baca bukunya. Gue nggak bisa ngasih spoiler karena itu insight yang memang lu hanya bisa baca ketika udah selesai baca bukunya. Tapi kalau mau jump into gimana sih sebenarnya teknologi ini bisa bikin manusia itu atau punya dampak gitu ya, Van ya, kalau lu bilang gitu ya. Sebenarnya behavior manusia itu sendiri dengan adanya teknologi ya, mau AI kayak mau internet kayak mau apa gitu, itu sebenarnya sedikit banyak atau udah banyak gitu mengubah manusia. Contoh misalnya di bab ini ada yang namanya path dictatorship of the light. Ya, itu keren banget menurut gua. Karena gini, algoritma itu hanya nampilin sesuatu yang engagementnya tinggi. Salah satu engagement tinggi apa sih? View sama like, kan? Nah, algoritmanya gitu. Dan kita tahu gitu, semakin banyak di like, semakin banyak akan muncul ke page orang, kan gitu kan? Nah, itu ternyata mengubah tingkah laku kita. Human interaction kita berubah tuh gara-gara like gitu. Kita ngejar yang namanya like. Makanya heran kalau contoh aja kita aja, kadang-kadang berapa tuh like-nya tuh di YouTube gitu kan? Kita selalu bilang kayak gitu kan, itu kan udah ngubah behavior kita. Akhirnya apa? Behavior kita driven by validation. Konten yang mau kita masukin, kita harus merasa tervalidasi dengan apa? Agak adanya like. Itu udah ngubah behavior lu banget gitu. Lu gak akan ngupload kalau gak bakal di like. Ngapain?
Padahal bisa jadi informasi itu benar, bisa jadi informasi itu bagus, tapi karena nggak kontroversial, lu nggak upload, gitu kan sebenarnya. Yap. Intinya kan dia cuman bilang kayak gitu kan. Betul. Itu juga bikin yang namanya salah satunya adalah emotional manipulation. Dia kan jadi ya itu tadi karena lu butuh validation sama approval gara-gara lu ngasih algoritma like. Itu aja udah ngubah. Itu belum AI ya. Itu cuma algoritma yang sebenarnya masih ditentukan manusia like, kemudian algoritma yang bilang ngumpulin mana yang like tinggi lu tampilin. Itu udah ngubah manusia. Nah tadi Ran, yang gue bilang tadi tuh kalkulus apa sih gue lupa. Nah ternyata kalkulus of suffering itu aja di bab 8. Nah calculus of suffering ini gue seneng banget karena dia bilang bahwa secara sistem komputer tuh kan matematis banget gitu, programming itu matematis banget. Gimana lu ngumpulkan tadi credit scoring kayak gitu-gitu ya, terus gimana lu bikin analisa di Twitter tuh ada namanya sentiment analysis, lu ngumpulin sentimen terus berapa banyak gitu. Itu juga ujung-ujungnya matematis. Tapi komputer itu dia nggak ngerti gitu apakah goal itu ethical apa enggak. Yang dia kasih bahwa dia punya goal yang harus dia tuju, dia nggak ngitung tuh yang namanya suffering berapa, yang namanya happiness berapa. Jadi dia nggak peduli gitu di sistem-sistem AI, di sistem-sistem yang sifatnya kayak gitu, dia ujungnya matematis. Kecuali kalau sampai lu detail programmingnya dibikin yang lagi-lagi manusia yang harus menentukan, seperti tadi lu bilang Yuval ya, dia jadi nggak punya ethical decision, dia loss of empathy lah. Jadi dia nggak peduli gitu. Nah, yang lucunya adalah dia juga menyindir yang namanya alignment problem. Betul nggak alignment problem itu kayak apa? Alignment problem itu artinya komputer atau sistem itu cenderung mengikuti perintah lu tuh literally. Yap. Oke. Ya kan. Dia ngambil contoh di sini tentang, lu baca nggak tentang contohnya, apakah kalau ada masjid di situ butuh didistrak apa enggak? Kalau manusia dia masih ada pilihan. Kalau gua nyerang masjid ini terus gua hancurin, bisa bahaya nih, gitu kan? Karena nanti akan nge-trigger muslim seluruh dunia lihat masjid ini dimusnahkan, bisa ke-trigger kemarahan seluruh muslim. Tapi kalau sistem dia nggak peduli. Dia nggak bisa mengkalkulasi dari sampai seluas itu ya. Betul. Kalau gua harus nangkap orang dan satu-satunya orang ada di masjid itu, dan masjid itu satu-satunya akhirnya gua harus musnahkan, ya gua musnahkan gitu. Bedanya dengan manusia adalah goals gue memang menangkap orang. Ya memang yang paling efisien memang musnahin bangunan itu gitu. Tapi gue nggak akan, karena kalau gue musnahin bangunan itu bisa trigger kemarahan orang gitu. Nah komputer nggak punya tuh kayak gitu tuh. Itu yang kemudian diingatkan sama Yuval Noah Harari. Jadi gini, ya, ini nyentuh soal tadi apa tirai silikon tadi gitu kan ya. Itu kan negara-negara kan sekarang berlomba nih menggunakan teknologi AI untuk berbagai kepentingan, termasuk juga kepentingan militer gitu. Jadi itu yang dia wanti-wanti banget, hati-hati banget gitu loh kalau lu pakai untuk tujuan itu. Ya itu narasinya Toto barusan itu adalah salah satu contoh yang mungkin sangat berbahaya kalau emang itu diserahkan kepada teknologi artificial intelligence kan. Betul. Oke. Gua justru mau narik ke belakang lebih kepada gini. Kita kan punya sudut pandang menarik nih, ada Toto yang ngerti banget deh gitu ya. Jangan-jangan Toto udah bisa bikin AI juga sih, gue gak ngerti deh. Loh, gue sendiri AI. Anjir, jadi gue ngomong sama AI nih sekarang ya. Toto yang asli lagi tidur. Apa sih yang bisa lo kasih saran gitu ya ke teman-teman yang mencoba untuk memahami buku ini tebel gitu loh. Dan perlu kesabaran, tapi buat gue pribadi lu akan menemukan sesuatu yang menarik, banyak gem yang bagus gitu yang bisa lu dapetin dari sini. Tapi lu harus melihatnya secara overall. Tapi itu gue ya. Nanti gue akan jelaskan juga kenapa. Tapi mungkin gue ke Steven dulu. Kalau buat lu apa saran buat orang yang mau baca buku ini, Van? Selain juga 1 bab per malam ya, Pan? Kalau nggak salah lu ya. Iya, 1 bab per hari. Serius kan, bener kan? Dari awal kita pengen baca buku ini tuh jangan terintimidasi dulu sama tebelnya. Setuju. Paperbacknya juga cukup tebel ya, karena memang ini ya notesnya dari 500 halaman tuh notesnya aja udah 100 ya. Pelan-pelan aja, kita nikmati kayak ngobrol aja sama si penulis gitu. Ya karena Harari itu naratif banget sih ya, storytelling banget ya. Iya. Dan storytellingnya tuh kayak nyantol gitu. Dan aku tuh dari baca prolog tuh udah cukup terkesima gitu ya. Udah cukup terpukau dan masuk ke dalam dialognya Nexus ini gitu, Bang Rani, Mas Toto. Kenapa sih manusia tuh
if we sapiens are so wise, why are we so self-destructive? Terus dia kasih cerita tentang The Sorcerer's Apprentice. Jadi kita ngeflow aja gitu dengan cerita apa yang ingin disampaikan sama Pak dosen atau Pak gurunya ini atau ilmuwan ini, dan nggak usah takut dengan istilah-istilah yang canggih, yang rumit, karena kepintarannya Yuval nih dia bisa membuat itu semua halnya tuh jadi simple dan seperti menikmati memamah sebuah cerita aja gitu, nggak kerasa kok. Garis besar yang lu tangkap apa yang mungkin lu bisa ajak teman-teman untuk coba deh perhatiin bagian ini deh, atau coba deh perhatiin yang ini gitu. Ya, kita harus lihat gimana sih sebuah negara tuh bisa stabil, bisa ideal gitu ya. Kalau di sini tuh dia selalu mengagungkan dalam artian kayak kenapa sih komunitas sains tuh selalu lebih unggul gitu, selalu lebih terpercaya gitu, karena mereka tuh memiliki sistem mekanisme koreksi yang pakemnya tuh udah berjalan dengan baik gitu ya. Dan aku kira teman-teman juga harus notice di sini apa sih yang membuat sebuah negara, semua institusi itu bisa langgeng, bisa bertahan, dan ketika nanti AI juga makin gede ya itu akan tetap terkontrol gitu. Itu salah satunya ya karena institusi itu harus punya mekanisme self correction yang kuat gitu. Sebenarnya sih nggak ada misalnya istilah intimidasi ya, maksudnya ya baca aja seperti kata Steven, baca aja pelan-pelan. Kalau ada yang nggak tahu ya diulang lagi gitu kan, sebenarnya kayak gitu ya. Tergantung goals kita juga gitu. Maksudnya tujuan kita baca buku itu apa gitu. Kita ada bertiga gitu ya. Kadang-kadang kan juga baca buku yang kita nggak ngerti gitu. Iya. Nggak ngerti gitu. Bahkan ini aja upaya kita untuk memahami kan sebetulnya. Betul, memahami juga gitu dari mana sudut pandang apa gitu kan. Bukan berarti misalnya kalau gue misalnya ngerti data science terus baca bukunya Yuval yang AI juga gue langsung ngerti, nggak juga gitu. Iya, Kan nggak dalam-dalam amat ternyata kan. Iya, kan ngerti aja lu gitu. Terus. Nah itu aja sih sebenarnya kalau saran untuk baca buku ini ya. Dan baca buku-buku lainnya kan menurut gue sih jangan merasa terintimidasi lah, baca aja gitu. Tapi kalau secara spesifik, gue setuju sama Yuval gitu ya. Dia tuh gini sebenarnya. Dia kalau yang gue tangkap dia tuh bilang bahwa setiap teknologi itu tuh pasti ada dampaknya kan, ujung-ujungnya dia bilang gitu ya. Karena dia juga bikin pertanyaan sebenarnya. Kalau kita tuh makhluk yang wise ya sih, tapi ketika di satu sisi kalau kita emang wise kenapa kita destruktif ya? Kata dia gitu. Ya kan? Dia juga tanya kayak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya orang yang pintar, we are at one and the same time both the smartest and the stupiditas animal gitu. Jadi kita tuh paling pintar, tapi di satu sisi kita juga paling goblok. Kita pintar, kita bisa bikin bom atom, tapi kita tahu dampaknya, tapi kita juga tetap memproduksi gitu. Kan aneh gitu kalau dalam hati dia. Tapi ujung-ujungnya kalau gue bilang sih, kalau yang gue tangkap dari dia adalah dia cuma ingin mengingatkan segala dampaknya sih kalau menurut gue. Dia tidak alergi yang namanya teknologi gitu. Cuman dia memang berusaha bilang bahwa kita tuh ada kecenderungan seperti itu. Apapun teknologinya ya, mau AI kayak, mau apa kayak, mau ABCD kayak, mau AU, apa sih? Kacau deh. Mau AB gitu kan, gak AI gitu. Ya ujungnya sama karena behaviornya memang behavior manusia dan memang kita harus diingatkan terus-menerus gitu. Jadi menurut dia tuh kesalahannya tuh bukan di nature kita, tapi di ya balik lagi karena dia tadi jelasin di awal-awal itu information networknya gitu. Yap. Information network itu powernya banyak tapi little wisdom kalau dia bilang. Nah, kita harus hati-hati dengan itu, kata dia gitu. Betul. Selalu muncul pertanyaan gitu kan dari Yuval tuh. Kenapa manusia tuh sering menciptakan sesuatu yang justru bisa merusak dirinya sendiri? Ya, contohnya ya masalah segala macam kerusakan ozon segala macam itu kan juga karena keteledoran kita gitu. Tapi gue menemukan beberapa jawaban di ada beberapa notes dari gue, misalnya Yuval bilang kenapa kita sering menciptakan sesuatu yang bisa merusak diri sendiri, itu seperti kata Toto tadi, bukan pada sifat dasar manusia tapi pada jaringan informasi kita yang sering memproduksi kekuatan tanpa kebijaksanaan gitu, without wisdom. Kemudian semakin kuat nexus atau suatu jaringan, semakin besar resiko yang ditimbulkan jika dia gagal mengoreksi dirinya sendiri. Bayangin dengan teknologi yang sebesar itu, kalau memang ternyata dia gagal mengoreksi dirinya sendiri, itu akibatnya bisa fatal. Karena kita kan sekarang sedang memasuki sebuah era baru gitu ya.
Terus di era AI ini kita harus bisa menciptakan mekanisme koreksi yang kuat, dan itu perlu kesepakatan dari para pembuat kebijakan, dari para orang-orang IT, dari Toto gitu yang ngerti data science gitu. Gua pokoknya orang-orang yang ngerti lah. Gabungan, bukan hanya orang-orang yang teknologi gitu ya, tapi juga orang-orang kayak Yuval Noah Harari, orang-orang yang punya stakeholder pada bidang-bidang kayak begini itu, untuk yuk kita bikin regulasi yang bagus gitu ya, regulasi yang menarik. Karena apa? Tanpa regulasi itu ketika dibiarkan aja begitu, dampaknya bisa berbahaya. Semakin pintar tapi jadi semakin berbahaya gitu. Betul. Konsekuensinya itu bisa menghancurkan kita, umat manusia gitu. Dan kalau gua tarik ke hal yang paling simpel aja adalah gini deh. Dari awal AI yang sekarang ChatGPT itu baru awal-awal doang gitu, baru lucu-lucuan doang gitu kalau orang yang ngerti gitu ya. Baru lucu-lucuan doang. Tapi dari situ aja kita sudah memanfaatkannya dengan nggak bener gitu loh. Misalnya, lu 100% percaya gitu. Padahal ketika lu nge-prom teknologi itu sedemikian rupa, lu bisa mendapatkan data yang lumayan bagus, dan itu bisa mempermudah hidup lu. Misalnya, lu bikin paper gitu. Gue menemukan banyak loh teman-teman mahasiswa yang bikin paper itu hanya dengan memberikan prompt 1-2 baris aja. Misalnya, tolong dong bikinin gua paper tentang ini sekian halaman. Jadi copy paste jadi tuh paper. Selain ke dosen bahagia. Tapi masalahnya, satu, si mahasiswanya tidak berusaha untuk cari. Padahal kalau lu prompt, lu bisa bilang kan kepada ChatGPT kan, tolong sertakan rujukan. Jadi di setiap informasi yang diberikan dia akan kasih rujukan, dan rujukan itu bisa lu klik, bisa lu cek bener apa enggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dosennya sendiri yang penting ngelihat di meja udah ada paper dibinding dengan bagus, udah, tanpa mau berusaha memahami bahwa kok bisa ya dia nulis kayak gitu. Dan gua rasa teman-teman, terutama mahasiswa ini yang gue ceritakan ke teman-teman gua waktu gua ngajar di kampus nih, yang sering gue ceritakan adalah use it wisely gitu loh. Gue nggak setuju sama dosen yang bilang gue boleh pakai AI. Gue nggak setuju bagaimanapun, karena gue lupa siapa namanya yang bosnya Nvidia toh. Maksudnya CEO-nya siapa namanya? Si Huang. Jensen Huang. Jensen Huang tuh bilang begini. Ini tolong koreksi kalau salah ya, nggak persis begitu. Lu nggak perlu takut sama AI, tapi takutlah pesaing lu tuh justru adalah orang-orang yang tahu cara menggunakan AI. Jadi kalau dalam konteks kita yang orang-orang yang biasa ini ya, mas-mas biasa gitu ya. Kalau Toto nggak masuk hitungan mas-mas biasa. Mas-mas tua. Gue Steven yang kita nggak terlalu paham teknologi, tapi yang harusnya kita lihat dari konteksnya bukunya si Yuval Noah Harari ini adalah kita harus lebih bijak menggunakan. Dan kita harus mau berusaha untuk tahu pada ujung-ujungnya jangan hanya menjadi seorang user tok. Nah, mumpung masih ada di sini, kita kan ngundang teman-teman untuk sharing nih. Ternyata ada satu nih Bukolate yang juga ngasih link ke review dia tentang AI. Bukolate, siapakah namamu? Oh, Ani sama Didi. Ani di Indonesia, Didi di USA. Jadi dia bilang gini. Menurut saya ini buku yang menarik. Jadi buku ini sebagai respon kritis Yuval Noah Harari yang merupakan sejarawan terhadap kemajuan teknologi artificial intelligence yang begitu cepat. Dia mengajak kita supaya jangan terlalu hype, jangan terlalu naif, menganggap bahwa teknologi informasi AI ini akan definitely membawa pada kebaikan dan kebijaksanaan tanpa kita berhenti dulu untuk menimbang resikonya. Menurut dia kita bisa belajar dari sejarah bagaimana suatu teknologi informasi malah bisa merusak alih-alih membawa kebijaksanaan. Semua tergantung bagaimana informasi itu diatur dan digunakan. Dia ngasih contoh misalnya di Jerman zaman Nazi, atau di Rusia zaman Stalin, atau di Eropa abad 15 di mana terjadi witch hunt. Juga dia mencontohkan institusi agama yang tersentralisasi. Mungkin awalnya nggak obvious gitu kan. Memangnya apa hubungannya Nazi, Hitler, Stalin, witch hunt sama AI gitu. Tapi ternyata dengan memahami bagaimana informasi di sistem-sistem tadi bekerja dan siapa otoritas yang mengatur informasinya, kita bisa melihat persamaannya dengan aliran informasi dalam jaringan inorganik seperti komputer. Belajar dari sejarah akan membuat kita bisa belajar mengantisipasi efek negatifnya sebelum terlambat. Kenapa? Karena berbeda dengan teknologi informasi sebelum-sebelumnya seperti bahasa lisan, tulisan buku, media cetak, media elektronik seperti TV dan radio, di mana mereka ini cuma alat-alat yang pasif dan dikendalikan oleh manusia.
artificial intelligence beda gitu. Karena AI punya kemampuan mengambil keputusan sendiri dan artinya dia adalah agen yang aktif ikut aktif mengatur informasi. Yuval ini bukan nakut-nakutin ya, tapi ngajak berhati-hati gitu. Karena sentimen seperti ini juga disuarakan di dalam komunitas AI sendiri. Pakar-pakar AI seperti Yoshua Bengio, Jeff Hinton, Mustafa Sulaiman, dan lain-lain juga menyerukan supaya kita berhenti dulu gitu dengan kemajuan AI yang sangat cepat ini. Supaya sempat membuat regulasi sebelum AI nantinya berkembang tidak terkontrol dan malah berbalik mengontrol hidup manusia gitu. Informasi yang mengalir bebas tanpa self-correcting mechanism atau proses cek dan recheck yang kuat seperti apa yang terjadi di zaman Hitler dan Stalin gitu kan. Semua informasi sumbernya dari Hitler, dari Stalin, nggak ada yang challenge gitu. Nah, itu berpotensi menghasilkan output negatif seperti itu. Nah, kalau buat saya pribadi, pelajaran dari buku Nexus ini juga ada gitu yang penting gitu. Ini jadi pelajaran buat kita gitu sebagai penerima dan pengguna informasi. Kita juga harus punya self-correcting mechanism dalam mengolah informasi yang masuk dan keluar. Jadi yang pertama kita tuh harus menyadari gitu bahwa sebagai manusia kita bisa salah alias fallible gitu. Dan karena itu nomor 2 kita harus terbuka gitu pada correction, pada kritik. Sehingga yang ketiga, keluaran atau keputusan yang kita keluarkan berdasarkan informasi ini lebih inform itu lebih bijak karena kita bisa membedakan, bisa punya skill discernment, membedakan mana yang benar, mana yang enggak, itu mana yang mana yang baik, mana yang buruk. Nah, jadi pada intinya dia mengajak supaya kita punya self-correcting mechanism yang kuat untuk informasi apapun yang masuk kepada kita. Nah, kira-kira itu kesan saya membaca buku Nexus. Terima kasih untuk kesempatannya. Wow, keren nih. Seru. Iya. Seru. Oke, itu dia bahasan kita tentang Yuval Noah Harari. Seru nih kalau bikin baca bareng gini nih sekali sebulan aja. Berarti 12 episode minimal ya? Minimal 12 episode. Edisi julid bareng. Julid bareng isi. Ini kan udah direkam nih, jadi udah terdokumentasi ya. Tahun depan 12 episode baca bareng. Ya kan bisa diedit tuh. Please lah, yang berikutnya fiksi kak. Iya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah mendengarkan podcast Kepo Buku bersama Rane dari Tangerang Selatan, Stephen di Ambon, dan Toto di Singapura. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya, Ai.